Indonesia, negeri yang dianugerahi keindahan yang tiada duanya. Hutan hijau membentang luas, sungai mengalir jernih, dan udara segar menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Dari Sabang sampai Merauke, setiap sudut negeri ini menyimpan pesona alam yang memukau. Negeri ini bukan sekedar tempat kita tinggal, tetapi saksi dari perjalanan hidup jutaan makhluk yang saling bergantung satu sama lain. Di balik pesona yang memukau itu, tersimpan amanah yang besar bagi kita sebagai manusia. Dunia ini bukan sekedar panggung bagi kehidupan kita, tetapi sebuah titipan yang rapuh, yang memanggil kita untuk bertindak bijak dan bertanggung jawab. Setiap langkah, setiap keputusan, sekecil apapun, meninggalkan jejak yang akan dirasakan oleh generasi yang akan mendatang. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Namun, kenyataannya banyak satwa Indonesia sedang berada di ambang kepunahan. Perburuan liar, perdagangan ilegal, dan hilangnya habitat membuat populasi hewan-hewan ini merosot tajam. Setiap tahun, ribuan satwa ditangkap, diburu, dan diperdagangkan, seolah-olah mereka hanya barang tanpa kehidupan. Padahal, setiap makhluk hidup adalah bagian dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan dengan sempurna. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mengamankan puluhan satwa yang dimiliki seorang warga secara ilegal di Pandeglang. Sejumlah hewan yang diamankan berstatus dilindungi. BKSDA Jawa Barat Wilayah Kerja Banten berhasil mengamankan 38 satwa yang dipelihara secara ilegal oleh warga di daerah Pandeglang, Banten. Beberapa di antaranya adalah buaya, lutung, rusa, dan burung kasuari. Petugas curiga satwa-satwa ini dijadikan pemiliknya sebagai komoditas wisata tak resmi. Penanganan hewan pun dikhawatirkan tak sesuai standar perawatan. Karena izinnya belum keluar, jadi kita sebagai orang konservasi harus mengambil hewan tersebut sebelum keluar izinnya. Selanjutnya, seluruh satwa ini akan diserahkan ke Balai Konservasi di Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Iman Sentosa melaporkan untuk NET. Di antara satwa yang terancam oleh perburuan, ada satu yang sangat unik dan hidup di Sulawesi. Keberadaannya menjadi simbol penting menjaga keseimbangan alam. Dalam suasana alam Sulawesi yang tenang dan khas, seekor burung memiliki cara hidup yang berbeda dari kebanyakan makhluk lainnya. Dialah burung maleo, satwa endemik yang kini semakin langka. Burung maleo dikenal karena keunikannya. Ia tidak mengerami telurnya sendiri, tetapi mengandalkan panas bumi atau sinar matahari untuk menetaskan telurnya. Telur maleo berukuran lebih besar dari telur ayam, dan anak maleo yang baru menetas sudah mampu bergerak dan terbang. Namun, karena keunikannya ini, maleo sering diburu. Telurnya dicuri dan habitatnya menyempit. Akibatnya, populasi maleo terus menurun dan kini berada dalam status terancam punah. Jika kita tidak berubah, kita bisa kehilangan salah satu bukti kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Sulawesi ini. Meski tantangannya besar,
harapan selalu menemukan jalannya. Di tengah berbagai ancaman, masih ada orang-orang yang setia menjaga kehidupan agar tetap berlangsung. Banyak pihak berusaha melindungi maleo, mengamankan telur, merawat, lalu melepaskannya kembali ke alam. Setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah bukti bahwa kepedulian masih hidup. Upaya ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Alam adalah amanah yang tak ternilai, dan setiap satwa yang hidup di dalamnya adalah bagian dari keseimbangan yang harus kita jaga. Di antara kekayaan alam itu, maleo menjadi saksi bisu akan keindahan dan ketentraman kehidupan. Menjaga maleo bukan sekadar melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga warisan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Saatnya kita berdiri bersama, menghentikan perburuan liar dan memberikan ruang bagi maleo untuk hidup, berkembang biak, dan menari bebas di habitatnya. Setiap tindakan kecil, dari kepedulian hingga perlindungan nyata, adalah langkah besar untuk masa depan bumi yang lestari. Mari kita lindungi mereka, karena menjaga satwa berarti menjaga kehidupan itu sendiri.